Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah seluruh teman-teman yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sekarang ini luar biasa kejadian-kejadian yang sudah kita lihat. Begitu banyak orang-orang yang takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada dia. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan menakut-nakuti dia. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu takut dengan yang namanya virus corona. Kenapa? Karena virus corona juga yang menciptakan Allah. Cukup kita takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghindari kita dari virus-virus. Takut kepada Allah, dengan kata lain melaksanakan perintah Allah dan jauhi semua maksiat kepada Allah. Kenapa kita bisa terkena virus? Kalau itu disebut sebagai azab atau ujian, karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian di dunia ini, itu pun untuk mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat tersebut. Jadi tidak perlu ditakuti. Hadirin atau teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada virus yang lebih besar daripada itu. Dan virus ini sudah mengenai kita dan kita tidak terasa sama sekali kena virus ini. Sampai-sampai kita menikmatinya begitu saja. Apa itu? Namanya virus jauh dari Quran. Bukan corona, jauh dari Quran. Sudah lama tidak membaca Quran. Hari ini sudah baca Quran belum? Kemarin sudah baca Quran belum? Jangan sampai kita tidak pernah baca Al-Quran lagi. Ini virus yang sebenarnya lebih bahaya daripada virus corona. Dan orang yang terkena virus ini, sampai saya sendiri pun masih belajar untuk menghilangkan virus ini. Ini dampaknya bukan cuma di dunia, hadirin. Ini dampaknya sampai di akhirat. Tidak baca Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, hidupnya akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kalau hanya corona, paling di dunia saja dia. Kalau dia mati dalam keadaan beriman pada Allah, maka dia tetap sukses di akhirat nanti. Maka teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukuplah takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada kita. Sehingga hidup tidak perlu gelisah melihat orang bersin, flu, kita sudah suuzon, padahal penyakit datang dari Allah dan menyembuhkan juga Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Apakah kita tidak perlu waspada? Harus waspada. Apakah kita tidak perlu ada ikhtiar? Sudah diajarkan dalam ikhtiar. Sudah diajarkan dalam Islam untuk ikhtiar. Secara medis, berbanyak cuci tangan. Dalam Islam sudah diajarkan, minimal kita cuci tangan. Jangankan cuci tangan, mandi. Kita minimal 1 hari 5 kali. Berwudu itu mandi, seperti mandi. Bukan cuma cuci tangan, muka, semua, rambut, kaki. Itu 5 kali. Belum kalau yang orang rajin sholat duha, kemudian sholat tahajud, lebih daripada 5 kali. Apalagi orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, maka dia akan selalu cuci tangan, dia selalu akan beristingsaq, memasukkan air dalam hidung. Maka di dalam Islam sendiri sudah diajarkan untuk penanggulangan daripada virus corona ini. Cukup kembali lagi kepada Islam. Islamlah yang akan membuat kita mulia. Agama Islamlah yang akan membuat kita terhindar dari segala fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.